ada pepatah mulutmu harimaumu. Kalau ini kan jarimu harimaumu ya. Betul. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita harus bijak dalam bermedia sosial. Ingat, Allah tuh maha melihat. Jadi walaupun pakai fake account, menghina pakai fake account atau bergibah pakai fake account, tetap juga itulah terhitung mungkin dosa. Itulah mungkin dunia yang memang biasa diketahui oleh Rati. Kalau dunia medsos saya berbeda jauh dengan Rati. Wah, gimana saya itu macam-macam. Yang berkuah, yang ditumis. Nah, itu. Kalau saya hobinya medsosnya itu. Yang positif berarti ya, Bi ya. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah kehadiran juga Pak Ustadz Hilmi pada pagi hari ini yang akan juga memberikan pegiat medsos juga loh ya. Iya, benar sekali, aktif sekali juga di media sosial, akan memberikan tausiah kepada kita pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, Mbak Rati. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini mau ke Palembang ini. Di sini ada dua orang yang harus diberikan tausiah. Yang pertama yang tidak menggunakan media sosial. Saya yang aktif dalam bermedia sosial, Pak Ustadz. Siap. Silakan Pak Ustadz, langsung saja. Baik, terima kasih Mbak Rati, Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mas Arif, Mbak Rati, seluruh pemirsa TV One yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memasuki paruh kedua di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah aktivitas yang sering kita lakukan tidak hanya di bulan puasa ya, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Apalagi ketika masuk bulan puasa ini, ada sebuah aktivitas yang kita lakukan untuk membunuh waktu kita, untuk killing time kita. Dalam kondisi kita lapar dan haus, biasanya orang-orang banyak yang gabut itu ya, banyak yang kurang kerjaan, maka mereka sangat aktif di sosial medianya. Nah, tapi harus hati-hati teman-teman semua, karena bersosial media jika kita kebablasan, jika kita tidak bijaksana, maka itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Memang puasanya nggak sampai batal, tapi akan mengurangi keutamaan puasa kita, alias pahalanya berkurang. Nah, teman-teman semua, karena itu Rasulullah SAW mengajukan kepada kita untuk memanfaatkan bulan puasa ini dengan mengisi dengan aktivitas yang positif. Ya, tidak membuang-buang waktu begitu saja. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan, baca Quran, baca buku agama, ya, ikut kajian dan sebagainya, dibanding hanya sekedar bersosial media yang tidak berarti. Kalau sosial media digunakan untuk dakwah gitu ya, untuk membaca literasi-literasi yang baik, untuk membaca artikel-artikel yang positif, silahkan. Namun kebanyakan kita menggunakan sosial media itu untuk mencari informasi tentang gosip ya, alias menggibah, bahkan untuk mohon maaf ya, mungkin yang jomblo-jomblo menikmati aurat mungkin ya, atau hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Ini yang harus kita hindari. Apalagi ketika ada sebuah kasus yang sedang hits gitu ya, ini kan ajangnya sosial media untuk berkeluh kesah, untuk menggibah, untuk menyerang sana sini. Nah, dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah SOP ya, standar operational procedure untuk kita bagaimana caranya bersosial media. Ini keren teman-teman semua. 15 abad yang lalu Quran sudah memberikan kita SOP. Di surah Al-Hujurat ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa kabar berita, ya, maka telitilah kebenarannya. Check and recheck. Ya, di cross check dulu, divalidasi dulu, ya, jangan asal share, jangan asal posting, agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan kita, karena ketidaktelitian kita asal langsung share. Nah, hari ini teman-teman semua, Indonesia memang negeri yang sangat banyak pengguna sosial medianya, dan ini sangat berbahaya ketika orang-orang tidak bijaksana menggunakan sosial media. Yang terjadi malah bisa tersebarnya hoax, ya, fitnah di mana-mana. Ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman semua bijaklah bersosial media, ya, dengan cara memfilter, mensaring segala macam berita yang masuk. Dan juga ketika Anda terlena menggunakan sosial media, ingat
bahwa di bulan puasa ini waktu yang terbaik untuk beramal soleh, untuk ibadah. Sangat-sangat rugi kalau kita hanya gunakan untuk bersosial media, berselancar nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba kita melihat ada maksiat di situ ya, ada sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa kita, maka kurangilah bersosial media. Baik. Ya, diantaranya mungkin ya ada aplikasi-aplikasi yang kurang baik untuk di bulan puasa ini di-uninstall dulu ya, supaya tidak terlalu banyak notifikasi yang masuk, dan juga mengurangi postingan-postingan yang kontroversial, yang mengundang perdebatan di sana, yang mengundang caci maki di sana, yang mengundang buruk sangka, gibah di sana. Ya, jadi teman-teman semua, puasa mulut, puasa lapar, puasa menahan makan, puasa menahan haus, menahan syahwat, menahan lisan kita, juga menahan jempol kita ya, menahan jempol kita untuk bersosial media. Demikian Mas Arif, Mbak Rati. Nah, Putih, dari penjelasan awal, saya jadi mau bertanya sesuatu, kurang lebih pertanyaannya gini nih. Kan kalau misalnya kita nih fisik ya, mulut kita kan ngomongin orang nih gitu ya, misalnya kan gibah tadi istilahnya kata Ustadz gitu. Nah itu kan mulut, tangan, kepala semua bekerja tuh, ya kan. Nah itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Tapi di bulan Ramadan mereka berpikirnya gini, ya udah kita nggak usah ketemuan ini nih, tapi jari aja yang main. Artinya kan ada kesalahannya mungkin di mindsetnya ya, di otaknya begitu. Tetap berdosa nggak gitu loh? Nah, tapi nanti ditahan dulu, Vi. Kita akan langsung tanya ke Pak Ustadz usai jeda berikut ini, dan juga kita ajak mungkin pemirsa ya, kalau mau nanya langsung juga ya. Nanti dulu deh. Nanti dulu ya. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, alhamdulillah kita masih bersama dengan Ustadz Hilmi Firdausi ya. Ini sambil kita menunggu sambungan lagi dengan Ustadz Hilmi. Udah ya? Ustadz Hilmi? Oke, alhamdulillah. Ustadz, mungkin kalau saya pendekin dari yang saya bingung tadi ya gitu ya mungkin ya. Kan kalau bergibah secara fisik itu mungkin dosa ya. Nah tapi kalau misalnya di medsos kan juga nih kan, waduh macem-macem lah ya kan, menyerang seseorang dan lain sebagainya. Dosa itu letaknya ada di mulut, di tangan atau di pikiran. Karena kalau di medsos kan mungkin kan nggak ada mulutnya, nggak ada tangannya, cuman jari aja yang menguntai kata demi kata. Tapi itu dosa juga kan gitu. Sama saja statusnya Mas Arif. Semua yang dilakukan seluruh bagian tubuh kita, jika dilakukan itu melanggar aturan Allah dan Rasulnya, pasti berdosa ya. Tapi kan memang levelnya beda-beda. Kalau cuma sebatas di pikiran ya, kita mau gibah nih, mau ngomongin orang tapi terbatas di pikiran, maka nggak keluar, nggak jadi gibah, hanya prasangka buruk ya, belum dieksekusi menjadi sebuah gibah gitu kan. Namun kalau sudah tulisan, itu kan sama statusnya dengan lisan ya. Lisan atau tulisan itu sama statusnya. Bahkan kalau tulisan ini lebih abadi gitu ya, gampang di capture orang. Kalau omongan mungkin bisa dilupakan, tapi kalau tulisan kan bisa di screenshot, di capture, disebar kemana-mana. Kalau misalnya begini, ada mau gibah, tahan dulu deh sampai buka puasa. Jangan gibah, mau gibah. Bukan, tahan dulu deh sampai buka puasa. Nah, puasanya udah selesai nih. Jadi udah diniatin. Jadi banyak orang yang bergibah, kemudian lihat-lihat maksiat di sosial media, itu dilakukan setelah berbuka puasa, setelah sholat tarawih. Gimana coba Pak Ustadz? Bisa dibantu biar dicerahkan gitu masyarakat? Ya, kita ini nggak boleh bermaksiat 24 jam loh, bukan cuma 12 jam pas puasa. Iya kan? Jangan mentang-mentang setelah buka bermaksiat seenaknya begitu kan ya. Ya tetap saja statusnya sama. Tapi kalau tadi pas puasa mungkin mengulangi pahala puasa, ada unsur di situnya. Kalau pas setelah berbuka puasa, maka juga berdosa. Tapi kan sudah selesai puasanya. Gitu. Tapi tetap berdosa juga menggibah itu. Seperti itu Mbak Rati. Oke, Ustadz, nih ada lagi nih, mumpung lagi ada di depan mata salah satu headline koran nasional pada pagi hari ini. Judulnya begini, listrik, BBM, gas. Mau nggak mau harganya naik, kan gitu ya. Ini berita loh ya kan. Nah, kemudian berita ini difoto lah ya oleh seseorang, atau mungkin berita online-nya juga ada terkait dengan judul tersebut. Dan dari judul berita tersebut kemudian semacam kayak opini seseorang, misalnya saya, Rati, atau Ustadz bahkan gitu. Duh, gimana ya, harga-harga semua pada naik, gini, gimana nih? Yuk pemimpin kita bagaimana, gini. Itu termasuk dosa nggak yang kayak begitu? Ada 6 gibah yang diperbolehkan. Ya, kata Imam Nawawi ya, ada 6 gibah yang diperbolehkan. Di antaranya untuk mengkritisi. Ya, untuk mengkritisi sebuah kebijakan, di situ mungkin untuk menasihati penguasa dan sebagainya. Ada beberapa hal yang boleh bukan gibah sebenarnya kita sampaikan. Misalkan contoh begini, ada seorang yang mau mencalonkan diri menjadi pejabat publik, maka diperbolehkan bagi kita untuk ya menyampaikan fakta tentang dirinya, itu bukan termasuk gibah.
Ya, di antara juga mengkritisi kebijakan-kebijakan itu bukan ghibah, tapi dengan koridor tidak menyerang pribadi, tidak menggunakan kata-kata kasar, mencaci maki, Tidak hoax ya, juga kita tentunya. menggunakan kata-kata yang santun. Demikian Mas Arif. Tapi kalau kita menyebarkan, memforward berita yang ternyata berita bohong begitu. Itu gimana? Tapi kita nggak tahu Pak Ustadz, apakah kita juga ikut terkena dosanya begitu? Nah, tadi kan saya bilang di awal ya, Al-Hujur ayat 6 tuh ya. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayun dulu kita. Tabayun Ya, dulu. divalidasi dulu Mbak Rati, di cross check dulu sama yang valid nih, sama sumber yang benar. Jangan kita jempolnya gatelan begitu kan. Ada selfie share gitu kan. Nah, padahal belum tahu kebenarannya seperti apa begitu. Kita tubuh kita ini ya, semua bergerak, semua apa, tentu kan muaranya ada di gardunya itu kan di kepala kita ya, yang ada di kepala kita itu. Ada nggak mungkin Ustadz Hilmi yang bisa Ustadz share dalam konteks agama Islam ya tentunya, bagaimana cara untuk merawat gardu kepala kita ini gitu, agar kita tidak lagi menjalankan maksiat, mencari-cari salah orang, menyerang orang, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Ya, inilah sebenarnya pikiran sama hati kita Mas Arif ya. Bahkan kata Rasulullah tuh, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging gitu ya. Ya, kalau yang itu bagus maka bagus seluruh amal kita. Yang itu buruk maka akan buruk juga. Itulah hati. Ya, hati, pikiran ini yang harus kita kontrol, karena ketika ini rusak maka rusak juga seluruh amal kita. Nah, kebanyakan kita hari ini memang hati sama pikirannya itu lebih kepada hal-hal yang negatif, ya, banyak buruk sangka, banyak seuzon, ya, tanpa kita cross check sebelumnya. Akhirnya yang terjadi tiap hari kita bawaannya sewot, terus bawaannya pengen marah, terus ya pengennya nyinyir, terus gitu kan bawaannya kan. Iya. Jadi Demikian. memang, iya Pak Ustadz, jadi gini. Kalau berbicara mengenai media sosial ini kan banyak digunakan juga oleh masyarakat ya pastinya ya. Review untuk melihat kuliner, Rati untuk melihat gosip-gosip. Kalau kita menerima berita nih Pak Ustadz, menerima berita forwatan, berita tidak benar, atau gosip-gosip artis begitu, dosa juga nggak Pak Ustadz? Kayaknya ngaca ya ke diri sendiri. Ya, ini saya. Ada kan banyak Rati. gosip-gosip tuh, sebenarnya kan gosipnya kita nggak tahu benar atau salah, tapi ikutan dosa nggak walaupun Baik. cuma baca begitu Pak Ustadz? Baik, Mbak Rati, orang yang menggibah dan menikmati gibah itu sama saja berdosa. Saya ulang ya, orang yang menggibah dan menikmatinya, walaupun kita nggak ikut komen, tapi kita menikmati, menunggu-nunggu. Misalkan ada kasus orang artis, ini kapan lagi kok nggak diposting lagi sih? Nah, Gimana itu kelanjutannya? Itu menikmati gibah namanya. Itu pun juga termasuk dosa. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat tuh diumpamakan ya, ayuhibbu ahadukum ayakula lama akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah di Al-Hujurat. Orang suka menggibah ini diumpamakan, sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu sendiri, yang pasti kamu akan jijik karenanya. Jadi orang-orang yang suka menggibah itu seperti memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Menggibah dan menikmati gibah itu sama statusnya, seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah. Jadi penting tuh ya, itu Mbak Rati, hati-hati dengan gosip. seperti itu tetap. Tapi begini juga ya. Ustadz, saya bukan ngebelain sih sebetulnya, tapi saya ingin mencari pencerahan kepada Ustadz Hilmi Firdausi. Kan kalau di medsos itu kan polanya kan scroll up gitu ya, ya kan. Jadi, nah misalnya kita lagi baca yang kita follow adalah misalnya Ustadz Hilmi. Nah, Ustadz Hilmi aktivitasnya kita lagi baca tuh. Terus udah gitu kita follow lagi siapa? Kamarati, kita baca. Nah, tiba-tiba di bawah ada akun gosip lah misalnya begitu. Nah, kan sempat kebaca sedikit, mau nggak mau kebaca juga. Itu dosa. Itu sama saja kalau kita buka timeline yang kita scroll up atau scroll down gitu ya, kita melihat tiba-tiba ada gambar aurat gitu ya, Nah, ada gambar yang tidak pantas, ya kan? Itu, Kan padahal kalau kita ada nggak aurat dijebak tinggal kan Ustadz. Iya. Ntar dipoto lagi ya. Oh iya. Tinggal tutup mata. Lanjut, fokus tutup mata Ustadz, kita ya. Pandangan pertama itu nggak dosa karena nggak sengaja kan, ya. Pandangan pertama itu nggak dosa karena nggak sengaja. Tapi pandangan selanjutnya, apalagi sambil menikmati, itu yang dihitung menjadi dosa. Begitu Mas Arif. Oke. Jadi clear lah ya kalau Ustadz Hilmi, simpel-simpel aja. Pokoknya hindari, ya kan.
Kalau misalnya nggak mau dosa ya hindari. Hindari sebisa mungkin hindari ya gini Pak loh. Ustadz ya. Kan dia juga nggak tahu kita unfollow siapa kita, dia unfollow. Unfollow dulu aja, nanti setelah lebaran Di follow lagi. nggak tahu sih. Makanya Mas Baik. Arif, Mbak Rati sebentar ya, tambahkan dikit ya. Silakan, Di terakhir. bulan puasa ini sebaiknya kita agak mengurangilah aktivitas bersosial media kita. Megang HP-nya dikurangin ya. Kalau misalkan kita unlimited biasanya, sekarang dikurangi 1-2 jam cukup. Ya kan khawatir itu akan tidak sengajanya banyak gitu loh. Tidak Iya. sengaja melihat gosip, tidak sengaja melihat aurat, tidak sengaja ngomongin orang. Di situ setan lebih gampang menggoda kita karena ada fasilitasnya, ada sarananya. Kalau kita matiin itu HP ya untuk beberapa waktu kan nggak ada chance untuk itu begitu loh. Ya dikontrol saja, digunakannya secara bijak lah begitu. Baik, ya, kalau bisa menggunakan ya baca Quran lewat handphone, kemudian dengerin tausiah Iya, ceramah boleh gitu ya, baca lewat Quran YouTube lewat ya, HP. begitu ya. Walaupun saya tidak merekomendasikan sekali Mbak Rati, kalau baca Quran via HP banyak godaannya. Iya, Oh, iya. iya. Betul. Banyak notif masuk. Kalau mau dimatikan dulu tuh airplane mode gitu Oh, ya, iya. matikan dulu sinyalnya, baru baca Quran. Baik, Oke. biar fokus begitu ya. Terima Oke. kasih banyak Biar Pak fokus, Ustadz betul. Hilmi Firdausi Terima kasih sudah Ustadz berbagi Hilmi Firdausi atas tausiah waktunya. pagi Ya, hari ini. sama-sama Mas Selalu Ali, untuk Mbak Anda dan Tati. keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.